Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok AI ingin mempresentasikan personalisasi emosional dengan AI, yaitu konsep interaktif EcoSoul. Tujuan dari proposal ini adalah menggabungkan AI dan karakter visual atau virtual pengguna untuk menciptakan pengalaman yang interaktif, yang emosional dan personal. Tujuannya adalah menghubungkan hiburan pendidikan dan komunikasi melalui pendekatan yang lebih efektif dan lebih manusiawi. Teknologi AI ini pendapat juga dapat memilih karakter dengan suara, aksens, dan gaya bicara sesuai preferensinya. AI juga menciptakan alur cerita interaktif seperti simulasi, percakapan di pasar atau kafe sambil mengoreksi pengucapan secara real time. Karakter juga dapat menjadi teman virtual yang empatik, membantu mengurangi rasa kesepian. Teknologi TTS dan pengenalan suara memungkinkan percakapan alami yang unik setiap saat. Baik, saya di sini akan menjelaskan kasus penggunaan. Teknologi AI EcoSoul menggabungkan NLP, pembelajaran mendalam, modul ucapan, dan animasi 3D untuk menciptakan pengalaman pengguna yang personal dan interaktif. Pengguna dapat memilih karakter visual yang berbicara dalam bahasa target dengan aksen dan kecepatan sesuai preferensi, berinteraksi dalam alur cerita bercabang seperti berbelanja atau memesan makanan. Orang tua juga dapat memilih karakter ramah yang menceritakan kisah pengantar tidur yang dipersonalisasi dengan nama anak dan nilai moral. Lansia dapat berkomunikasi dengan pendamping virtual yang mengingat percakapan sebelumnya, memberikan berita harian dengan suara pilihan, serta menceritakan kisah sukses atau fakta menarik untuk mengurangi kesepian dan kebosanan. Jadi, untuk desain awal, sistem ini adalah chatbot AI berbasis storytelling yang berinteraksi secara natural dengan pengguna. Pengguna bisa memilih karakter yang memengaruhi gaya bahasa dan sound response. Tujuannya untuk menciptakan komunikasi yang personal dan engaging, serta mendukung strategi marketing seperti storytelling produk dan emotional branding. Pengguna cukup memasukkan teks dan memilih karakter. Sistem lalu mengenali konteks dan emosi, menyesuaikan gaya respons, dan menghasilkan cerita yang relevan sesuai karakter yang dipilih. Akan ada sebuah implementasi sistem yang pertama ada di bagian platform. Python menjadi sebuah bahasa utama memanfaatkan model Natural Language Processing berbasis transformer. Seperti yang telah disebutkan di dalam laporan ini, ada GPT-2 dan ataupun Llama di sini. Dengan integrasi front-end menggunakan framework web seperti Flash atau React. Lalu ada model Natural Language Processing, model yang dilatih atau disesuaikan untuk mengenali gaya komunikasi setiap karakter dan menjaga alur penyakapannya agar tetap natural. Lalu ada karakterisasi respons. Setiap karakter memiliki tone, pilihan kata, dan gaya bahasa yang khas. Diatur melalui prompt engineering atau sistem tag karakter. Baik, yang selanjutnya ada penjelasan teknis. Yang pertama itu ada pre-processing. Yang pertama itu pengguna akan memasukkan data melalui tahap tokenisasi dan analisis konteks. Yang kedua, sistem mengenali gaya komunikasi dan intensi dari input. Yang ketiga, jika diperlukan, dilakukan sentimen analisis untuk memperkuat respon emosional. Yang kedua itu ada pemilihan karakter. Pengguna memilih karakter sebelum memulai percakapan. Setiap karakter memiliki present gaya bahasa, struktur kalimat, dan tone khusus. Sistem menyisipkan elemen karakter ke dalam prompt untuk mengontrol gaya keluaran. Yang ketiga ada pembangkitan respon. Model AI membangkitkan respon berdasarkan input pengguna dan karakter. Output disesuaikan agar tetap relevan dengan konteks tetapi bergaya sesuai karakter. Output bisa berupa saran, cerita, atau obrolan santai tergantung permintaan user. Yang selanjutnya, kami memfokuskan kepada pendekatan pembacaan masalah, di mana kelompok kami, pengembangan karakter virtual AI-nya fokus kepada 3 hal utama, yaitu ada personalisasi, yang kedua ada branding, dan yang ketiga ada NLP. Yang pertama yaitu personalisasi, di mana pengguna bisa memilih karakter sesuai dengan preferensi emosional mereka. Jadi tiap emosional yang berbeda juga beda preferensi personalisasinya.
Yang kedua yaitu branding, di mana tiap karakter itu bisa mewakili persona brand tertentu. Contohnya, karakter yang lebih bijak bisa memerankan suatu brand yang lebih edukatif atau semacamnya. Dan yang terakhir kami juga gunakan NLP, di mana itu bisa digunakan untuk memahami maksud dari pengguna dan UI yang intuitif agar interaksinya juga jauh lebih mudah. Yang terakhir juga di mana sistem ini akan dievaluasi terus-menerus sesuai dengan feedback pengguna untuk meningkatkan kualitas responsnya. Lanjut, kita masuk ke bagian kualitas interaksi. Pengujian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana ya merespon dengan cepat, relevan, dan sesuai dengan harapan pengguna dalam berbagai skenario. Fokus utamanya adalah memastikan AI mampu menciptakan pengalaman interaktif yang cerdas, menarik, dan meyakinkan layaknya persona virtual yang nyata. Beberapa responden yang terdiri dari remaja dan dewasa memberikan banyak umpan balik positif terhadap fitur-fitur sistem yang telah kami sediakan. Mayoritas dari mereka menyatakan bahwa mereka merasa terhubung secara emosional dengan karakter yang mereka pilih dan mereka kustomisasi, sehingga mereka menikmati fleksibilitas dalam menyesuaikan gaya bicara, aksen, dan tempo suara. Interface pengguna dinilai cukup intuitif dan mudah untuk digunakan, meskipun ada beberapa pengguna yang mengusulkan peningkatan visualisasi dan opsi ekspresi karakter virtual yang telah kami berikan. Baik, selanjutnya ada kinerja teknologi. Kami juga mengevaluasi apakah teknologi sistem dapat beroperasi dengan lancar dalam pengaturan dunia nyata. Beberapa teknologi yang diuji meliputi pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing, bisa disebut juga NLP, digunakan untuk memahami kata-kata yang ditulis pengguna. Selanjutnya, Text to Speech atau TTS adalah proses mengubah teks menjadi suara. Yang ketiga, pengenalan suara digunakan untuk memahami kata-kata yang diucapkan pengguna. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua teknologi tersebut dapat beroperasi dengan cepat dan akurat pada berbagai perangkat seperti ponsel atau laptop. Untuk hasilnya, pengujian sistem dilakukan pada 3 aspek utama: kualitas interaksi, pengalaman pengguna, dan performa teknologi. Dari pengujian tersebut bisa disimpulkan bahwa sistem AI berbasis storytelling ini mampu memberikan pengalaman komunikasi yang cukup natural, personal, dan juga emosional bagi pengguna. Yang pertama ada kualitas interaksi. Dari hasil pengujian, AI terbukti mampu menghasilkan cerita dan respons yang sesuai dengan konteks serta permintaan pengguna. Alur cerita yang dihasilkan juga terasa logis dan bisa menyesuaikan dengan karakter yang dipilih. Secara umum, pengguna merasa interaksinya berjalan natural dan respon dari AI menunjukkan pemahaman konteks yang cukup baik. Jadi yang selanjutnya yaitu tentang pengalaman pengguna dan kinerja dari teknologi tersebut. Mayoritas penggunanya, khususnya remaja dan dewasa muda, merasa terhubung secara emosional dengan karakter yang mereka pilih sesuai preferensinya masing-masing. Jadi mereka juga menyukai fleksibilitas dalam mengatur gaya dan suara dari karakter tersebut. Juga antarmukanya dianggap cukup mudah untuk digunakan. Jadi secara teknologi sistem ini berjalan dengan baik di laptop maupun smartphone karena AI-nya juga cepat dan akurat. Lalu ada NLP, TTS, dan pengenalan suara bekerja dengan stabil. Dan model seperti GPT-2 atau mungkin lama menjaga konsistensi dari gaya karakter yang dimiliki. Kita lanjut di keterbatasan sistem. Meskipun hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kinerja yang menjanjikan, sistem ini masih menghadapi beberapa keterbatasan. Seperti yang harus diperhatikan itu di bagian A, yaitu keterbatasan data pelatihan, di mana model AI ini masih sangat tergantung pada data pelatihan. Kualitas dan keberagaman data menjadi kunci dalam menghasilkan respons yang relevan dan bebas dari bias. Saat ini terdapat keterbatasan dalam variasi data karakter, terutama dalam menggambarkan emosi dan gaya bahasa dari budaya yang lebih beragam, sehingga bisa mempengaruhi kualitas personalisasi dan representasi karakter. Ketergantungan sistem pada koneksi juga dapat menjadi sebuah hambatan, karena sistem ini bekerja dengan
pemrosesan cloud dan real-time AI rendering, performa sistem sangat bergantung pada kondisi internet yang dimiliki oleh para pengguna. Dan hal ini juga pasti menjadi suatu tantangan tersendiri bagi mereka dan juga bagi kami sebagai developer untuk menjaga koneksivitas dari sebuah aplikasi tersebut agar menjadi lebih baik dan lebih mudah dipertahankan oleh pengguna yang pasti tersebar di berbagai tempat. Lalu ada respons emosional yang belum sempurna. Meskipun kami telah melakukan sentimen analisis dan adaptasi untuk sebuah gaya bicara, AI pasti belum sepenuhnya mampu memahami emosi yang kompleks dari seorang manusia, terutama dalam sebuah percakapan yang melibatkan sebuah konteks sensitif atau pribadi. Yang pasti jika kita ketahui dari responden kami yang kebanyakan adalah anak-anak muda, dan kemungkinan besar mereka akan lebih banyak bercerita tentang pengalaman kehidupan mereka atau bahkan kehidupan asmara mereka. Dan hal ini membuat respon emosional AI terkadang merasa datar dan tidak relevan. Ya, itu juga menjadi salah satu dari banyaknya tantangan yang kami hadapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan keterbatasan sistem bagian D dan E. Yang D, personalisasi terbatas. Meskipun karakter dapat dipilih, sistem belum sepenuhnya mendukung pembelajaran berkelanjutan terhadap preferensi pengguna dalam jangka panjang. Artinya karakter AI belum memiliki memori jangka panjang yang solid terhadap riwayat percakapan untuk membangun hubungan yang lebih dalam secara progresif. Yang E, tantangan dan aksesibilitas. Masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa teknologi ini inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas atau masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi. Belum tersedia fitur pendukung seperti subtitle otomatis, narasi visual untuk tunanetra, atau navigasi berbasis suara secara penuh. Untuk pertimbangan etis, pengguna AI memerlukan perhatian khusus terhadap privasi dan keamanan data. Sistem harus aman dan transparan tentang bagaimana data pengguna digunakan. Bias juga harus dikurangi dengan data yang beragam. Pengguna perlu tahu bahwa mereka berbicara dengan AI, bukan manusia. Developer harus bertanggung jawab, menyediakan cara untuk melaporkan masalah, dan memastikan tidak ada pelanggaran hak cipta atas konten yang dihasilkan. Oke, yang selanjutnya masuk ke dampak sosial yang dimiliki oleh virtual AI ini. Karakter virtual AI ini memang memiliki banyak sekali manfaat, namun juga memiliki beberapa kekurangan. Contoh dari banyak manfaat yang dimiliki yaitu dia bisa meningkatkan keterampilan komunikasi. Lalu dia juga bisa mendukung kesehatan mental dari lansia dan membantu pembelajaran anak-anak yang ada. Teknologi ini juga bisa memperluas akses pendidikan bagi kelompok yang lebih sulit dijangkau atau lebih susah lah untuk di-reach. Namun ada resiko juga seperti ketergantungan teknologi, penurunan interaksi sosial antar manusia yang ada, serta penyalahgunaan AI untuk deepfake. Kesenjangan digital sendiri dan dampak pada tenaga kerja juga jadi perhatian sebenarnya. Maka dari itu, interaksi berlebihan juga bisa mempengaruhi perkembangan sosial anak-anak di dunia nyata yang ada. Jadi itulah dampak sosial dari virtual AI. Bagian masalah hukum, di masalah hukum itu ada pengguna data pribadi dalam sistem AI harus mematuhi regulasi yang mematuhi seperti GDPR dan UU Perlindungan Data Pribadi, termasuk persetujuan akses dan penghapusan data oleh pengguna. Sehingga data pelatihan juga harus bebas dari pelanggaran seperti hak cipta dan memiliki izin yang sah. Selain itu, kita perlu kejelasan tanggung jawab hukum jika terjadi kerugian baik dari pengembang maupun penyedia layanan, dan pendekatan yang etis dan patuh hukum penting agar teknologi ini dapat membawa manfaat tanpa membahayakan masyarakat.